Tulis di kolom komentar gue ya kalau kalian punya pendapat atau toko-toko online apalagi yang dapat dipercaya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini kita mau ngebahas santai aja ya seputar handphone yang nggak ada pajak resminya di Indonesia. Jadi ini gue punya Google Pixel 4 XL. Nah, gue mau ceritain ke kalian gimana sih rasanya beli handphone yang nggak ada pajak resminya, yang nggak resmi di Indonesia. Nah, kebetulan gue beli handphone ini di B-Store. Nah, ini gue nggak di-endorse sama sekali ya sama B-Store. Jadi gue nyeritain aja pengalaman pembelian Google Pixel 4 XL ini ke kalian. Karena masih banyak juga dari kalian yang bingung mau beli handphone kayak semisal iPhone, Sony, Google Pixel ini belinya tuh di mana? Yang toko terword itu yang after sales-nya bagus tuh yang mana? Nah, gue udah pengalaman beli dua kali beli handphone yang garansi yang nggak resmi kayak Google Pixel 4 XL gue ini di B-Store. Jadi ini gue khusus buat nyeritain ke kalian pengalaman gue beli handphone di B-Store. Nah, yang pertama nih sepengalaman gue karena gue udah 2 kali di B-Store. Jadi yang pertama itu waktu itu gue pernah beli Sony Xperia One dan itu online. Online-nya itu gue beli di Tokopedia. Waktu itu gue beli harganya 2.600.000 tuh Xperia One ya, Sony punya Xperia One itu di 2.600.000 itu secara online tapi tokonya toko B-Store. Ya gue gimana ya, sebelumnya gue ngechat adminnya dulu nih, ini gimana masalah handphonenya apakah orisinal semua untuk handphonenya sendiri atau apakah kualitasnya gimana, dan yang terutama tuh emailnya tuh gimana, apakah suatu saat bisa kebegal. Dan ketika gue beli online itu semua dijawab sama admin dari B-Store-nya. Di situ dia mengatakan ya semua normal, baik-baik aja, kendalanya nggak ada kendala sama sekali, dan untuk garansi email mereka tanggung lifetime. Itu waktu gue beli dulu Sony Xperia One berapa bulan lalu gitu, masih di tahun 2022 ini. Terus dan kemarin ketika gue mau pilih-pilih handphone nih, aku bingung nih mau bikin konten tapi gue nggak mau pengen nyari handphone yang nggak resmi gitu. Ya udah, kebetulan rumah gue daerah-daerah deket-deket B-Store. Ya udah gue langsung aja ke B-Store. Gue pengen beli online tadinya, tapi gue mau ngerasain experience beli langsung di B-Store kayak gimana. Akhirnya kemarin gue beli ke B-Store-nya langsung. Di sana gue dikasih beberapa pilihan handphone tuh. Ada iPhone, ada Sony, ada Sharp, Fujitsu, Google Pixel. Nah terus gue dari rumah tuh sebelumnya kepengen belinya tuh Google Pixel antara 4 sama 5, nah kan. Terus kalau gue pikir-pikir lagi setelah gue datang ke sana, ada tuh Google Pixel 4, 5, 3 juga ada. Dan gue lebih tertarik ke Google Pixel 4 ini sih, 4 XL ini sih. Karena memang chipset dari jenis chipsetnya yang digunakan itu lebih powerful ketimbang Google Pixel 5. Nah di sana dihadapkan dengan dua pilihan. Nah kalau misalkan kalian beli langsung di sana tuh enak sebenarnya, bisa milih langsung gitu. Misalkan kayak kemarin tuh gue dikasih dua pilihan Google Pixel 4 XL, ada yang warna hitam sama warna putih ini. Nah ketika gue lihat layarnya itu beda nih keduanya nih. Yang satu tipikal warm kekuning-kuningan, yang satu tuh putih bersih, bening gitu. Putih, intinya putih kebiru-biruan, pokoknya putih lah istilahnya layarnya ya. Terus gue punya pengalaman juga beli handphone luar gitu yang nggak resmi gitu waktu dulu gue beli iPhone. Karena handphone iPhone itu kan kalau yang layarnya masih asli ori kan tipikalnya kan dia belum diganti ya, belum refurbish gitu, nggak pernah ganti LCD, dia masih warm. Nah gue nggak nyari riset dulu tuh, gue kepikiran gue dulu pernah beli nih handphone iPhone nih tapi layarnya itu warm. Dan gue pernah ganti layar juga, layar LCD iPhone juga, itu harganya 200 atau 300 ribu gitu, yang nggak ori itu warnanya putih. Nah makanya gue langsung pilih yang Google Pixel 4 XL ini yang warna putih ini ya, tapi yang layarnya agak kekuning-kuningan gitu. Itu otomatis menandakan handphone layar kalian itu masih orisinil bawaan pabriknya. Dan gue juga lihat untuk di handphone, khususnya handphone gue ini ya, gue lihat untuk layar-layar tuh memang ada baret-baret halus
tapi halus, nggak begitu kelihatan, tapi ada baret-baret halus. Itu menandakan handphonenya memang masih orisinil. Karena kan kalau kita pakai handphone kan ya seapik-apik kita pakai handphone ya pasti ada aja gitu kendalanya. Ya, entah layar baret-baret halus walaupun kita sering bongkar pasang tempered glass atau anti gores ya gitulah intinya. Yang jelas kalau beli di Bistore yang langsung kalian wajib cek untuk layarnya, hardware-nya. Tapi sepengetahuan gue di Bistore itu dia juga istilahnya fair kok. Kalau dibilang ada shadow ya dia bilang ada shadow, ada tompel ya dia bilang ada tompel, ada titik white spot dia bilang ada white spot, dan juga ada berbagai pilihannya. Kayak contohnya Google Pixel 4 XL gue ini, di situ ada pilihannya yang normal, ada yang white spot, ada yang shadow, itu pilihannya ada. Nah kalian tinggal pilih aja. Itu beda harga juga sih ya, kalau ada kendala kan pasti harganya lebih turun. Ini gue beli kemarin 3.190.000 di Bistore-nya langsung gitu. Dan juga dari segi fisiknya juga nih, fisiknya juga atau build quality-nya ya, bukan build quality dari handphonenya, maksudnya lecet-lecetnya gitu. Kalian juga harus tahu nih, semakin ada lecet-lecet dikit-dikit gitu, jangan sampai parah ya, lecet dikit-dikit semakin itu menandakan barangnya itu masih orisinil. Ngerti kan? Daripada handphone kalian beli nanti, wih mulus banget nih, berarti udah pernah dibongkar. Ya masa iya sih handphone udah 2-3 tahun yang lalu masih semulus kayak yang baru? Kita kan juga patut bertanya-tanya dong. Ya kecuali kalau kalian memang pemakaiannya tuh apik, bener-bener apik banget. Walaupun udah dipakein casing yang tebel, tempered glass yang tebel, tetap aja namanya pemakaian 2-3 tahun pasti ada lah yang namanya lecet-lecet gitu, lecet-lecet dikit. Nah, kalau lecet-lecet dikit ya menurut gue wajar. Itu karena menandakan semua masih orisinil. Kayak punya gue nih, contohnya. Ini di bagian frame-nya ini, yang pinggirannya ini frame-nya ini kan, frame-nya kan aluminium ya. Ini ada, ya nggak terlalu banyak sih, ada titik-titik, lecet-lecet titik doang, berapa titik gitu. Bukan gompal ya, cuman kayak kegores gitu. Itu ada, yang menandakan berarti masih orisinil. Sama untuk speakernya, nih. Speaker bawah maupun speaker depannya itu ada debu. Debu-debu halus gitu, tapi nggak mengganggu kualitas suara audionya sih. Itu ada debu-debu gitu yang menandakan itu juga frame-nya ini masih ori. Itu sih yang bikin gue mantep, wah handphone ini semua masih bawaan orinya nih. Ketika kalian beli langsung di Bistore sih enak, kalian bisa cek-cek. Tapi ketika kalian beli online kalian harus bener-bener detail, tanyanya detail banget gitu mengenai keadaan fisiknya, hardware-nya dari handphone itu tersebut. Jadi suatu saat ketika barangnya datang tiba-tiba nggak sesuai chat adminnya itu, kalian bisa komplain, itu bisa gitu. Dan juga ketika kita beli di Bistore online ataupun offline, ya kan, kedatang ke Bistore langsung ataupun secara online, Bistore itu nggak bisa ngasih email lifetime loh, seumur hidup. Gue dikasih tahu mbak-mbaknya di Bistore, mbak-mbak yang salesnya ya. Ini gimana mbak garansi emailnya kalau misalkan sinyal hilang? Gampang mas, langsung aja kalian bisa kok datang langsung ke Bistore-nya langsung, atau mau dikirim aja barangnya juga bisa. Nanti bisa kita kirim balik. Itu bisa kita benerin lagi untuk sinyalnya, dijamin nggak akan pernah bisa hilang sinyal. Kecuali kalau kalian beli online ya mungkin ada beberapa waktu untuk pengirimannya. Tapi kalau kalian tinggal di Jakarta, mendingan langsung aja ke Bistore. Nggak lama kok, katanya cuman setting gini-gini udah cepet kok gitu doang. Yang penting si sellernya itu menjamin garansi lifetime, itu udah bikin kita adem. Ada juga nih, misalkan kalian beli banyak juga di forum-forum gitu ya, kalian beli di toko online lain kayak misalkan Semarang apa gitu, terus Minion apa gitu, gue lupa namanya. Itu juga banyak juga keluhan-keluhan dari kalian tuh, makanya gue tampung, gue cek-cek, gue lihat-lihat tuh di forum nih, oh gini, banyak keluhan di toko-toko ini. Nah ya udah, yang menurut gue udah 2 kali pernah pengalaman beli di Bistore, ya aman-aman aja. Sama sinyal juga aman-aman aja, nggak ada hilang sama sekali. Walaupun udah 3 bulan lebih juga tetap aman-aman aja. Asal ya bukan asal sih, ya kalian percaya aja gitu. Toh misalkan emailnya kebegal, sinyalnya hilang juga masih bisa diklaim kan. Tinggal kalian chat aja adminnya, yang penting kwitansi pembeliannya. Kalau misalkan kalian beli di toko online kan ada invoice tuh. Kalau misalkan toko offline-nya ada dapat invoice kertasnya juga. Kalau di online kan invoice dari toko online-nya. Yang penting itu jangan sampai
hilang ya. Jadi kita bisa klaim dengan nomor transaksi ya biasanya gitu sih. Ya udah, paling segitu aja yang bisa gue sharing pengalaman gue beli handphone di Bistore. Ingat, gue nggak di-endorse sama sekali. Ini gue bikin video ini jadi ya advice gue aja sih. Jadi gue memang seneng sih beli di Bistore. Handphonenya nggak mengecewakan lah istilahnya. Nggak mengecewakan, bisa nyaman digunakan walaupun handphone keluaran tahun lama ya, dan nggak garansi resmi Indonesia. Oke, ya udah segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tulis di kolom komentar gue ya kalau kalian punya pendapat atau toko-toko online apalagi yang dapat dipercaya. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Vengga pamit, bye bye.